Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu memberi saya semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiatul Mukarromah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab ketiga, yaitu masalah tes. Langsung saja di sini yang pertama ada pengertian tes. Asal mula tes adalah rektum yang artinya alat pengukur tanah Prancis kuno untuk memperlihatkan beda emas perak serta logam lainnya. Tahun 1980, Sachs menjelaskan bahwa a test may be defined as a task or series of tasks as to obtain systematic observation presumed to be representative of educational or psychological traits or attributes. Maaf, sedikit berantakan bahasa Inggrisnya. Maknanya serangkaian tugas yang diamati, mewakili atribut pendidikan. Sumadi Suryabrata mendefinisikan tes berupa serangkaian soal untuk dijawab demi mengambil kesimpulan, juga membandingkan dengan tes lainnya. Merujuk pada kedua pengertian tersebut, bisa disimpulkan tes adalah alat pengukuran berbentuk perintah, tertuju pada tes demi mendapatkan kesesuaian tes, dinyatakan valid jika dapat menilai apa yang harus dinilai. Lanjut, yang kedua di sini ada pengertian tes dari beberapa ahli. Yang pertama ada James C. Ngelosi 1905. Pengukuran terencana yang digunakan oleh pendidik demi mengkondisikan siswa untuk menunjukkan hasil. Yang kedua, F.L. Goodenough dalam Sudijono 2008, serangkaian tugas yang diberikan pada individu maupun kelompok untuk membandingkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, Norma dalam Djali dan Muljono 2008. Prosedur penilaian secara menyeluruh sistematis sebagai dasar penentu keputusan. Yang keempat ada Ari Kunto 2010 sebagai alat untuk mengukur sesuatu dalam suasana menurut metode cara dan aturan tertentu. Yang kelima, Sudijono 2011. Metode dilakukan untuk mengukur dan menilai dalam pendidikan yang berupa pertanyaan-pertanyaan atau tes yang mewakili perilaku atau kinerja menuju pada data hasil pengukuran. Yang keenam ada Anastasia, alat ukur dengan kriteria objektif yang digunakan secara luas. Yang ketiga di sini ada jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes penempatan. Tes penempatan adalah cara menilai kemampuan dasar seorang siswa agar dapat diajar, dibimbing sesuai dengan kemampuan dasarnya. Yang kedua ada tes formatif. Tes formatif atau pembinaan adalah tes berkala dalam proses belajar mengajar, meliputi seluruh satuan pendidikan yang diajarkan. Lalu ada tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk menemukan penyebab ketidakmampuan belajar siswa dan pertanyaan dengan tingkat kesulitan rendah. Lalu ada tes sumatif. Tes sumatif adalah evaluasi belajar tahap akhir. Tujuannya mengukur keberhasilan siswa secara keseluruhan. Selanjutnya ada tes kecakapan. Tes ini dapat memeriksa tingkat kinerja relatif terhadap kriteria umum, mengasih gambaran luas tentang pengetahuan dan keterampilan
Lalu ada tes internal. Tes ini dilaksanakan bagi mahasiswa demi mengambil mata kuliah tersebut. Pelaksanaannya pada akhir kursus yang berbentuk ujian akhir. Selanjutnya tes eksternal. Tes eksternal adalah tes yang diberikan oleh lembaga di luar tempat belajar siswa. Lalu tes objektif. Tes objektif adalah soal yang berbentuk yang betul dan salah, atau tes pilihan ganda. Selanjutnya tes subjektif. Mengharuskan pemeriksaan untuk menentukan secara subjektif apa yang layak, contohnya seperti wawancara, lisan, dan yang terakhir tes kombinasi. Merupakan kombinasi dari gaya objektif dan subjektif, misalnya TOEFL. Dalam jenis-jenis tes juga ada tingkatannya. Yang pertama ada tes standar. Tes standar adalah tes yang dibuat oleh pakar soal. Dikatakan bagus karena diketahui empirik reliabilitas dalam arti uji tingkat stabilitas maupun homogenitasnya. Lalu ada tes non-standar. Tes ini adalah kebalikan dari tes standar. Ditulis oleh guru yang belum mempunyai keahlian untuk mempersiapkan tes. Oleh karena itu, validitas dan rehabilitasnya belum dipertimbangkan. Selanjutnya di sini juga terdapat tes berdasarkan bentuknya. Ada dua jenis di sini, yaitu tes tulis dan tes lisan. Tes tulis sering disebut juga pensil test atau paper test, yaitu tes yang dikerjakan oleh siswa dengan cara tertulis. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan ini merupakan bagian dari kelompok tes verbal yang soalnya dijawab dengan lisan atau verbal. Yang ketiga, tes tindakan. Tes tindakan adalah tes yang berupa tindakan tingkah laku konkret. Untuk melakukan tes ini, kita harus melakukan observasi. Lanjut di sini ada fungsi tes. Ana Sugiono membagi fungsi tes menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sebagai alat ukur bagi peserta didik dan yang kedua sebagai ukuran keberhasilan program pembelajaran. Selanjutnya ada perbedaan tes. Pengukuran dan penilaian tes ialah menggali informasi, sedangkan pengukuran memberikan angka nominal atau skala, dan penilaian mengambil keputusan dan memberi nilai. Di sini ada syarat-syarat tes yang baik. Tes yang baik harus memiliki syarat. Yang pertama, validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, praktikabilitas. Dan yang terakhir, ekonomis. Lalu di sini juga ada penilaian tes. Tes tulis. Dan juga ada tes lisan. Seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya ada tes sebagai pengukuran. Sebagai pengukuran digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tes seleksi. Yang kedua tes pertama atau yang sering disebut pre-test. Yang ketiga tes akhir, sering disebut post-test. Yang keempat tes diagnostik. Yang kelima tes formatif. Dan yang terakhir tes sumatif. Baik, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu membuat tes. Hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun tes yaitu yang pertama, menyiapkan dan menentukan tujuan melakukan tes. Yang kedua, pemilihan materi dan batasan bahan yang diuji. Yang ketiga, tentukan format dan jenis tes. Yang keempat, tujuan harus dirumuskan untuk setiap materi. Yang kelima, perilaku siswa harus diidentifikasi. Yang keenam, aspek yang diukur harus tepat. Yang ketujuh, menentukan jumlah item tes dan mencatat item berdasarkan TIK yang tercantum pada tabel TIK. Yang kedelapan, menentukan skor. Yang kesembilan, menyusun kisi-kisi. Dan yang terakhir, membuat soal mengacu pada kisi-kisi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.